Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang baik ini, di mana kita kembali lagi dapat beribadah, bersekutu memuliakan Tuhan, dan juga kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Minggu-minggu kemarin kita berbicara topik tentang bagaimana peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan, bagaimana peranan Roh Kudus bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu peranan Roh Kudus dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin selama ini kita hanya mendengar bahwa peranan Roh Kudus itu hanya berlaku bagi kita sebagai umat Tuhan. Tetapi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu peranan Roh Kudus dalam kehidupan Yesus. Artinya, kalau saja Yesus butuh Roh Kudus, apalagi kita, kira-kira begitu. Kalau saja Yesus membutuhkan yang namanya Roh Kudus, perlu yang namanya Roh Kudus, apalagi kita. Nah, tentu saya mengatakan ini tentu harus ada dasar-dasar firman Tuhan. Oleh sebab itu, inilah yang kita akan lihat. Ada beberapa hal yang kita ingin lihat bersama, bahwa betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan Yesus. Yang pertama, ayat ini seringkali kita baca hanya dalam suasana Natal. Tetapi untuk kali ini, walaupun tidak dalam suasana Natal, tapi memang kita akan melihat bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan Yesus. Yang pertama, Injil Matius 1. Injil Matius pasal yang pertama, kita akan mulai baca dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari dengan segala hormat saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Haleluya. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Tentu kita baca dari topik atas ya, karena ada topiknya. 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Puji Tuhan. Bagian yang pertama, bahwa kita tahu bersama bahwa janin yang ada di kandungan Maria, walaupun ini hanya kita dengar pada waktu suasana Natal, bahwa janin yang ada di dalam kandungan Maria, Alkitab mengatakan bahwa itu adalah dari Roh Kudus. Benih itu dari Roh Kudus. Karena topik kita hari ini bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan Yesus. Artinya Yesus itu benihnya dari Roh Kudus. Makanya dalam Alkitab kita sudah membaca tadi, Yusuf sebagai seorang laki-laki yang mungkin merasa tidak pernah melakukan sebagaimana layaknya orang yang sudah menikah. Sehingga Yusuf sebagai laki-laki tentu, dia merasa dia tidak bertanggung jawab dengan hal ini. Tetapi malaikat Tuhan memberikan penegasan kepada Yusuf bahwa
kandungan yang ada di dalam Maria adalah dari Roh Kudus. Jadi inilah yang pertama, bahwa Yesus dia bersumber dari Roh Kudus. Ya. Janin yang ada di kandungannya Maria sudah jelas itu adalah dari Roh Kudus. Dan tentu ayat ini tidak perlu saya bahas panjang lebar, karena seperti yang saya katakan, setiap Natal kita sering mendengar ayat ini. Tetapi karena topik kita memang membahas bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan Yesus, jadi sejak Yesus masih ibaratnya mulai dari benihnya itu sudah jelas itu benih Yesus dari Roh Kudus. Nah, berikut kita mulai lagi lihat bagian yang kedua. Apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan Yesus? Nah, kita lihat dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 33 hingga ayatnya yang ke-36. Injil Yohanes 3 mulai ayat 33 sampai 36. Ini bagian yang kedua yang kita lihat. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan menyerahkannya segala sesuatu kepadanya, termasuk tadi Roh Kudus. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bagian yang kedua, Yesus dipenuhi dengan kuasa ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus. Saya katakan dari awal tadi begini, kalau saja Yesus butuh Roh Kudus, kita tahu bersama Yesus adalah manusia 100%, tapi Yesus juga adalah Allah 100%. Dan di dunia ini nggak ada yang seperti itu, hanya Dia. Karena Dia adalah disebut manusia, tapi Dia juga adalah Allah itu sendiri. Nah, dalam bagian yang kedua, bahwa Yesus dipenuhi. Ayat firman Allah ini sangat jelas, bahwa siapa yang menerima kesaksian Yesus itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Tuhan mengaruniakan Roh-Nya kepada siapa? Kepada anaknya, yaitu Yesus. Roh yang tidak terbatas. Karena kita sudah dengar firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang luar biasa. Roh yang tak terbatas kuasanya. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, kenapa kita percaya kepada Yesus? Kalau kita melihat dari ayat ini, karena di dalam kehidupan Yesus ada kuasa Allah, ada kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan, yang diberikan Allah kepadanya. Ya. Nanti banyak ayat yang kita lihat, kok kenapa di dalam Alkitab, bahkan ya di dalam agama lain pun mengakui bahwa Yesus itu adalah penyembuh. Tapi kita nanti lihat, karena dengan apa itu bisa dia lakukan? Dia mengusir setan dengan kuasa apa? Sehingga Yesus mampu. Nanti kita akan lihat banyak hal dalam firman Tuhan. Yang ketiga, saya percepat. Yang ketiga, Lukas pasalnya yang keempat.
Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama. Lukas pasal 4, ayatnya yang pertama. Ada yang boleh bantu baca untuk ayat ini? Satu ayat saja. Injil Lukas pasal 4, ayatnya yang pertama. Ya, boleh baca. Lukas 4 ayat pertama. Iya. Cobaan di padang gurun. Iya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Puji Tuhan. Pengertian Yesus dibawa, pengertian bahasanya, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu, ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, tadi kita sudah melihat karena dia sudah menerima kuasa itu, ya. Makanya di sini dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Nah, firman Allah berkata bahwa kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ini penting. Saya mau bahas sedikit panjang sini. Topik di atas tadi, pencobaan di padang gurun. Dan kita tahu bahwa di dalam ayat ini menceritakan bagaimana iblis mencobai Yesus. Kita akan belajar banyak dari ayat ini. Begini. Kenapa dalam ayat ini kita melihat berkali-kali, ya, iblis terus datang mencobai dia berkali-kali. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus oleh pimpinan Roh Kudus, dia sanggup menghadapi segala cobaan yang ditawarkan oleh iblis. Nah, sekarang kita mau berbicara dulu kita sebagai manusia yang saya harus katakan penuh dengan keterbatasan. Adakah di sini yang mengakui dia nggak terbatas? Saya percaya nggak ada yang bisa mengaku. Semua kita di tempat ini penuh keterbatasan. Nah, makanya kita perlu belajar ini. Saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa kalau siapapun, kalau dia dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan dia. Sebagaimana Yesus mencontohkan di sini, Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus, lalu dia dibawa di padang gurun. Tapi pada waktu itu Yesus tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, Yesus tidak berjalan sendiri di padang gurun. Ada Roh Kudus yang menyertai, ada Roh Kudus yang memimpin. Kenapa banyak orang di luar sana, jangankan pencobaan seperti Yesus yang alami, pencobaan-pencobaan kecil saja itu bisa lewat, bisa terkalahkan. Tentu kita melihat, berkaca di ayat ini, apakah orang itu dia dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Ya. Sebab penting sekali kehidupan kita orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mungkin sudah sedikit katakan pada beberapa waktu yang lalu bahwa satu saat, bahkan mungkin sudah kita mulai rasa hari-hari ini, dan itu memang banyak ayatnya. Tapi karena hari ini saya tidak berbicara topik itu, nanti di bagian lain, di kesempatan lain, tentu saya akan membahas topik khusus itu. Bahwa dalam Alkitab sudah mencatat, gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, ada waktu Tuhan mengizinkan, kata-kata saudara harus ini, mengizinkan. Kata mengizinkan begini, Tuhan boleh tidak atau boleh ya, makanya kan Tuhan mengizinkan saja. Tuhan mengizinkan gereja Tuhan akan melewati di mana kata Alkitab masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dan ini Tuhan akan izinkan, akan dilewati oleh gereja Tuhan, oleh umat-umat Tuhan. Nah, pertanyaannya tentu pasti semua sama. Waduh, bagaimana ya kalau masa sulit itu nanti akan melanda kehidupan umat-umat Tuhan di muka bumi ini? Bagaimana ya menghadapinya? Saudara, kalau bagaimana cara menghadapi, saya sarankan saudara jangan pernah datang kepada para pakar-pakar ekonomi. Jangan.
Karena dia tidak bisa memberikan engkau solusi. Jangan pernah datang kepada paranormal, sebab dia pun tidak akan memberikan engkau solusi. Terus kalau ada yang bertanya, terus bagaimana Pak Pendeta? Waduh, sekarang aja istilahnya kalau melihat firman Tuhan belum seperti yang dikatakan firman Tuhan, orang sudah banyak yang berteriak yang ada di luar sana. Bagaimana nanti sebagaimana Alkitab mengatakan? Kalau di Alkitab mengatakan sulit di situ banyak pengertian, saudara. Kita kan kalau bicara sulit, jangan saudara hanya pikir hanya persoalan ekonomi kalau bicara dalam Alkitab. Di dalam Alkitab persoalan sulit ada ayat berkata, hai batu, hai gunung, timpalah kami. Maksudnya biar mati. Tetapi firman Allah berkata, kematian tidak ada. Nah, itu saudara, kalau sudah bicara, waduh, ternyata parah, ternyata ini sekali ya. Nah itu nanti, kita belum bicara ke situ, saudara. Nah saya nggak mau berbicara apa lebih jauh dulu. Tapi saya hanya mau katakan begini. Dalam situasi, dalam kondisi apapun, kita sebagai umatnya Tuhan, bahwa kita semua perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kemanapun, di tempat seperti apapun, kondisi seperti apapun, di waktu engkau senang, di waktu engkau susah, engkau perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab apa saudara? Karena oleh pimpinan Roh Kudus kita seperti sebagaimana Yesus ya. Kalau di dalam ayat 2 di situ dikatakan begini di dalam Injil Lukas 4 tadi. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar ya sebagai manusia. Makanya saya katakan Yesus adalah manusia, tapi Yesus juga adalah Allah itu sendiri. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti, dan seterusnya. Pada waktu itu Yesus sedang berpuasa, kita tahu semua ayat ini. Tentu secara jasmani, secara lahir, tubuh, fisik, Yesus lapar. Yang namanya berpuasa, saudara, dia lapar. Ya. Kan seringkali kan selalu kita punya alih-alih begini. Kan dia kan Tuhan, masa sih dia apa? Dia kan Tuhan, jadi dia mah jangankan 40 hari, saudara. Saya mau katakan, Yesus berpuasa ini 40 hari dalam ayat ini, itu dalam kondisi sebagai manusia. Yesus disalib, saya juga katakan itu dia dalam kondisi sebagai manusia. Sampai-sampai Yesus harus berteriak pada waktu yang disalib, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu dia berseru dalam bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa ibu. Lalu artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Kenapa Yesus berteriak seperti itu? Karena memang pada waktu Yesus menghadapi salib, itu dia hadapi itu sebagai manusia. Perasaan sebagai manusia, kesakitan yang Yesus alami sebagai manusia, Yesus mengalami penderitaan itu. Nah, dalam konteks ini juga Yesus menjalani puasa ini dalam konteks sebagai manusia. Tetapi itu yang saya mau katakan, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi disinilah kita melihat, inilah kekuatan Yesus dalam menghadapi cobaan demi cobaan. Hari-hari ini pencobaan apa yang sedang saudara hadapi? Kalau saja Yesus perlu dituntun, perlu dipimpin oleh Roh Kudus, apalagi saya dan saudara. Kira-kira begitu. Yesus saja membutuhkan Roh Kudus, apalagi saya dan saudara. Tentu kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang berikut, saya percepat lagi. Yang keempat, masih dalam Injil Lukas. Injil Lukas 4 ayatnya yang ke-18. Injil Lukas 4 ayatnya yang ke-18. Ada lagi yang boleh bacakan ayat ini?
Lukas 4 ayat 18. Iya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Bagian ayat yang pertama, dalam ayat 18 bagian pertama, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Roh Tuhan ada pada Yesus karena Dia Bapa telah mengurapi Yesus. Nah, yang keempat, Yesus diurapi. Dalam hal ini, kembali lagi yang saya katakan, kalau saja Yesus harus diurapi oleh Bapa di sorga, apalagi saya dan saudara, kita perlu yang namanya pengurapan dari Tuhan. Kekuatan pengurapan itulah seperti yang Yesus alami di padang gurun. Yesus ada kekuatan, Yesus ada kemampuan. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 16 kalau saudara baca, sesudah Alkitab berkata, sesudah Yesus dibaptis, maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati ke atasnya. Disitulah, di saat itulah, sesudah Yesus dibaptis dengan air, Yesus dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, atau dipenuhi atau diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau saja Yesus perlu diurapi, apalagi kita saudara. Kita harus perlu memerlukan pengurapan Tuhan. Urapan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ya. Bagian yang keempat ini masih berkesinambungan dengan bagian yang kelima. Nah, bagian yang kelima masih dalam ayat 18 dan ayat 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Bagian yang berikut di sini. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bagian yang kelima, Yesus berbicara dan mengajar oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kenapa di dalam banyak ayat yang ini pun kita sudah baca beberapa waktu yang lalu, pada waktu orang mendengar Yesus, banyak sekali orang yang berkata begini. Firman Allah berkata, mereka takjub dengan ajaran Yesus. Sekali lagi, firman Allah berkata, mereka sangat takjub. Pengertian kata takjub, terheran-heran, terkaget-kaget. Wah, mereka kaget. Mereka takjub dengan ajaran dari Tuhan. Nah, disinilah rahasia yang saya ingin sampaikan. Orang yang diurapi oleh Tuhan, dan siapapun, dan tentunya dalam ayat ini termasuk Yesus, yang menerima urapan, diurapi oleh Tuhan, maka saya harus katakan, maka ketika orang itu berbicara, dia berbicara dalam kewibawaan Allah. Dan ada hal-hal yang manusia tidak pahami, tapi ketika pencurahan Roh Kudus itu ada dalam hidup seseorang itu, maka dia menyampaikan hal-hal yang luar biasa, yang kadang-kadang melampaui akal dan pikiran manusia. Saya mau berikan sedikit dulu kesaksian sehubungan dengan ayat ini. Ini yang saya mau sampaikan begini, untuk membandingkan keadaan dulu dengan yang sekarang. Saya masih anak-anak, saya dulu senang sekali ikut namanya kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Dan dulu di kampung itu saudara, nggak seperti sekarang, maaf saudara. Anak-anak sekarang ke Indomaret yang cuma dari rumah sudah kelihatan pakai motor. Tapi kalau dulu orang beribadah dari satu kampung ke kampung yang lain itu berjalan kaki.
Saya masih ingat dulu, itu di Tember dulu. Dari tempat saya ke Tember itu sudah di kampungnya Pak Rudi, itu jalan kaki. Nah, bisa dibayangkan itu cukup jauh itu sebetulnya dari kampung saya, dan saya bukan perbatasan Tember, ya. Kecuali kalau seperti Tempang, Toraget ya itu udah berbatasan. Tapi saya enggak, saya ada di ibaratnya kalau di wilayah kecamatan saya bagian sudah di barat lah, dari barat itu mau ke arah timur utara ya, sudah. Saya di barat jauh. Tapi saya masih ingat, ya, ke Tempang, ke Tember, dan juga ada di kampungnya Pak Martin itu, Tongsewer, saudara. Di situ ada dulu pendeta Rumokoi kalau nggak salah dulu. Jalan, saudara. Terus di mana lagi itu? Yang jauh-jauh saya sebut ya, di Winebeta, di Karondoran, itu jauh sebetulnya. Kalau dari tempat saya itu berjalan, saudara. Nah, ada hal yang saya ingin sampaikan yang saya katakan tadi. Kenapa begitu luar biasa? Ya, zaman dulu orang kalau datang beribadah, apalagi kebaktian rohani. Saya ingin sampaikan begini, saudara. Hamba-hamba Tuhan zaman dulu, kalau saya boleh bandingkan dengan hamba-hamba Tuhan zaman sekarang, dilihat dari latar belakang pendidikan teologianya, itu jauh sekali. Itu jauh sekali. Hamba-hamba Tuhan di era tahun berapa puluh tahun yang lalu saya mendengar ya. Dulu sekolah yang saya dengar hanya 6 bulan. Ya, itu kalau nggak salah itu zamannya Peterson di Lamongan dulu. Saya dengar itu cuma 6 bulan. Malah dulu cuma disebut dulu kursus saking singkatnya. Ya. Karena kan mungkin dulu banyak tua yang jadi mau lama-lama kasihan nanti belum ada yang mau menginjil. Tapi sekarang saudara, orang hanya untuk membelajar Alkitab, bukan hanya dikejar di dalam negeri, tapi orang bisa sampai kejar ke luar negeri. Ya. Dan termasuk ada beberapa dosen saya, S3-nya, doktornya dari Amerika, ya. Ada yang dari Australia, dari luar-luar saudara. Ya. Yaitu udah doktor semua itu saudara. Tetapi yang saya ingin sampaikan sesuai dengan apa yang kita sudah sedang bicarakan hari ini. Yesus berbicara dan mengajar oleh kuasa Roh Kudus. Zaman dulu saudara, kalau diundang misalnya sudah waktu firman Tuhan kan pasti disampaikan siapa pembicaranya. Firman Tuhan malam hari ini, sebab kalau kebaktian kebangunan kan selalu di malam hari, akan dilayani oleh Bapak Pendeta atau Bapak Gembala. Sebutlah namanya. Nggak ada embel-embel, cuma depannya pendeta. Tapi kalau sekarang, saudara, kalau mengundang seorang hamba Tuhan, apalagi yang sudah, waduh saudara, depannya sebelum namanya udah ada depannya dulu panjang. Terus belakangnya lagi pasti panjang lagi sebutannya. Maksudnya gelar-gelar teologianya. Kalau sekarang, ya. Dan baru-baru ini dan kemarin baru dikebumikan seorang tokoh gereja Pantekosta di Indonesia sudah menghadap Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. M. Dewakari yang berkedudukan di Kota Medan. Dan beliau dipanggil Tuhan. Hari ini dia meninggal, besoknya ulang tahunnya yang ke-79. Artinya kalau dia sampai tahun besok dia 80. Tapi ya Tuhan panggil dia, besoknya ulang tahun, hari ini dia meninggal ya. Waktu ada acara di Omariko waktu itu. Dia dipanggil Tuhan. Dan beliau ini adalah salah satu tokoh gereja kita. Dan memang beliau ini dengan segudang prestasi yang luar biasa. Karena beliau bukan hanya berkiprah di kalangan gereja, tetapi memang latar belakang beliau yang adalah boleh dikatakan wartawan yang cukup disegani, cukup dikenal, karena dia juga meliput beberapa ini di luar negeri, ya. Dan pada waktu saya ikuti secara online dibacakan oleh anaknya tentang pengalaman dan apa saja yang dia capai dalam baik di dalam pelayanan maupun di dalam
pelayanan di masyarakat secara luas ya. Karena beliau juga pernah menjadi anggota MPR sebagai utusan, dan juga di Sumatera Utara beliau menjadi tokoh masyarakat, sehingga dalam acara beliau saya lihat di online, mulai dari gubernur, wali kota, perangkat-perangkat pemerintah yang ada di sana semua datang melayat ya. Dan itu saya sudah lihat di ini, semua datang melihat, dan yang saya dengar pidatonya yaitu Bapak Wali Kota Nasution, dia berkata bahwa Bapak Pendeta MD Wakari sudah memberikan ibaratnya kontribusi yang banyak di Kota Medan ya. Artinya beliau adalah tokoh ya di sana, saudara. Sehingga pemerintah pun datang, tokoh-tokoh gereja, mulai dari tokoh PGI, dan saya melihat terus datang ya. Mulai dari karena dia meninggal hari Selasa mau malam, jadi mulai hari Rabu itu, Rabu, Jumat, Sabtu dia kemarin dia dikebumikan, saudara. Ya. Orang terus datang, dan ini adalah salah satu tokoh gereja kita, dan juga memang menduduki jabatan pengurus, ya, baik di secara nasional sebagai pernah menduduki ketua umum, ketua pusat, dan di PGPI juga dia menjabat berapa periode sebagai pengurus pusat di PGPI. PGPI ini adalah Persekutuan Gereja-Gereja Pantai Kosta Indonesia. Di situ ada kurang lebih sekarang 80-an sinode. Beliau ketua berapa periode itu, ya. Dan di Sumatera Utara beliau juga menjabat ketua majelis daerah Sumatera Utara Gabung Aceh sebetulnya, ya. Kadang-kadang Gabung Aceh kalau sama Sumatera Utara, ya. Nanti karena mungkin kondisi beliau sudah terlalu sibuk dan sudah juga kesehatannya mulai terganggu, dan mungkin pada waktu pemilihan dia tidak lagi mengajukan diri, maka pada waktu itu digantikan kalau nggak salah Bapak Pendeta YS Surbakti kalau tidak salah, dan Pak Surbakti juga belum lama ini sudah dipanggil Tuhan juga, ya, hampir berapa bulan yang lalu. Nah, saudara-saudara, saya mau berbicara begini karena berdasarkan ini, bahwa Yesus berbicara dan mengajar oleh kuasa Roh Kudus. Yang saya katakan, yang saya hadiri, kebangunan rohani, itu rata-rata hamba-hamba Tuhan atau pembicara-pembicara itu boleh dikatakan nyaris tidak ada gelar. Apakah itu gelar kesarjanaan, master teologi, apalagi doktor teologi, itu tahun-tahun 80-an awal, itu masih jarang sekali, saudara. Tetapi yang membuat saya cukup kaget dan seperti murid-murid pada waktu dengar Yesus, ya, luar biasa pada waktu mereka menyampaikan firman Allah. Sebab apa, saudara? Ini tadi, karena mereka menyampaikan firman dengan kuasa Allah yang luar biasa. Juga ada satu hamba Tuhan yang cukup juga dikenal di daerah waktu itu, Bapak Pendeta Ebe Tangkulu. Wah, ini kalau udah turun kampung, saudara, kebetulan dia agak cakap, ya, berbicara bahasa daerah. Jadi kan di kampung-kampung itu banyak orang-orang tua kalau mungkin bahasa Indonesia baku kurang ini, jadi beliau pakai bahasa kalau kamu bilang bahasa Mangkatana. Ini Bapak Pendeta Ebe Tangkulu, dulu Gembala Kawangkoan, udah cukup dikenal dia. Sampai di Sulawesi Utara dia dinamakan Singa Mimbar. Itu terkenal itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia tidak pernah takut. Biasanya dulu ya, kalau sekarang sudah enggak, tapi dulu di kampung-kampung itu masih banyak yang orang katakan masih pegang-pegang yang seperti itu, ya, atau bahasa di sana bilang opo-opo. Wah, kayak ini Bapak Pendeta Ebe Tangkulung itu yang dikatakan dia nggak peduli. Bahkan kalau nggak salah berapa kali pada waktu beliau memimpin kebaktian kebangunan rohani, dia dilempar, maksudnya ibadah dilempar, saudara. Tapi justru dulu mujizat banyak terjadi. Walaupun di sana, saudara, kantong Kristen, saudara. Pada waktu dia kalau khotbah, saudara, nggak ada takutnya. Makanya dinamakan Singa Mimbar. Artinya kalau dia udah di podium seperti ini, saudara, nggak ada yang dia takut. Makanya dia kata orang mau lempar pun, saudara, dihajar. Itu paling dikenal itu, saudara. Di era tahun 80-an itu, ya, 70-an ke 80-an, itu paling dikenal itu di Sulawesi Utara, ya. Beliau kalau khotbah itu, saudara, itu yang saya katakan tidak ada takut. Tapi itu yang saya mau katakan, bagaimana hamba-hamba Tuhan dulu
Mereka betul-betul dipakai, diurapi dengan urapan yang luar biasa. Sehingga dimanapun mereka berada menyampaikan firman, tidak ada ketakutan. Malah saudara, di zaman mereka itu yang saya tahu, banyak sekali orang bertobat. Banyak sekali orang bertobat. Walaupun di sana sudah dikatakan kantong Kristen, tapi kan cuma untuk nama. Ya. Seperti yang saya katakan, masih pakai yang begitu saudara. Ya. Ilmu perdukunan masih jalan di sana saudara. Itu tahun-tahun segitu. Tapi pada waktu hamba-hamba Tuhan zaman dulu, dan salah satu yang saya paling ingat sekali itu Bapak Pendeta Betangkulu. Saya ingat banyak sekali saya hadir kalau dia pimpin itu. Saya mendengar, waduh saudara, walaupun saya masih anak-anak waktu itu, tidak ada takutnya beliau kalau menyampaikan firman Tuhan. Di daerah yang mungkin kan biasanya orang aduh di tempat ini agak serem, di tempat ini banyak yang begitu, aduh jangan singgung-singgung. Oh, beliau tidak. Itu makanan beliau itu saudara. Makanya sampai di Sulawesi Utara itu sangat dikenal dan dinamakan singa mimbar. Karena apa? Tidak ada yang dia takut kalau dia sudah di atas mimbar. Tidak ada yang dia takut. Dan seperti yang saya katakan, mau dilempar, oh saudara. Dan satu waktu itu terjadi. Kalau tidak salah di Raranon, dan sekarang sudah berdiri sekolah Alkitab. Pada waktu dilempar, dia bilang, kumpul tuh batu-batu, kumpul, doakan ini batu. Saudara, luar biasa. Pada waktu batu itu dikumpul, orang yang tadinya pegang batu itu, pada saat itu dia dijamah oleh Tuhan. Pada saat itu dia dijamah oleh Tuhan. Sebab apa? Ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Dan hari-hari ini juga saya percaya Tuhan akan curahkan kuasanya yang luar biasa itu, mengurapi hamba-hamba Tuhan, sehingga hamba-hamba Tuhan pada waktu mereka akan menyampaikan firman, mereka akan diurapi dan dipakai Tuhan luar biasa, sehingga ada wibawa Allah pada waktu mereka menyampaikan firman Allah. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan zaman dulu, seingat saya, kan selalu dibacakan saudara, ya, disebut nama pendeta. Tidak ada embel-embel di belakang saudara. Ya, kalau sekarang saudara, kalau dibilang sarjana teologi itu udah umum semua. Pendeta sudah standarnya itu saudara. Bahkan di Sulawesi Utara ada pendeta profesor doktor, ya, itu pendeta gembala APL Sadai, ya, sampai menggelar profesor doktor. Belum lagi belakangnya panjang sekali saudara. Kebetulan juga saya ada berapa bukunya yang saya punya, saya baca. Ya. Yang saya ingin sampaikan saudara, bukan berarti saya katakan orang kalau sekolah tinggi gak penting, apalagi dia. Oh tidak, bukan itu. Yang saya mau katakan hari ini, bahwa kekuatan kuasa Roh Kudus itu sangat luar biasa, dapat memakai siapapun orangnya. Dan kalau seseorang dia dipakai dan diurapi oleh Roh Kudus, dia akan menyampaikan hal-hal yang luar biasa yang mungkin belum pernah dia pelajari pada waktu dia duduk di sekolah Alkitab atau di sekolah tinggi teologi. Ada lagi salah satu tokoh kita, dan hari ini dia sudah dalam masa tuanya, dan beliau juga sudah tidak pernah lagi muncul karena memang saya dengar kondisi kesehatannya sudah menurun karena sudah sangat tua, ya, sudah mau 90. Bapak Pendeta Ahamande, beliau ini juga adalah tokoh, ya. Dia sama Pak Wakari yang dari dulu yang saya kenal ini adalah tokoh gereja kita. Dan Bapak Pendeta Mande dia berkedudukan di Ketapang Jakarta Pusat, persisnya belakang Plaza Gajah Mada, yang jalan apa itu namanya, masuk di situ sudah, ya, jalan yang ada situ, jalan Ketapang. Dan yang saya tahu beliau juga pernah menjabat dan lama menjabat sebagai pimpinan pusat. Dan seingat saya, kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa dia doktor, seingat saya itu doktor penghargaan, bukan secara akademik begitu, ya. Kenapa dia diberikan orang doktor penghargaan, saudara? Karena walaupun beliau tidak ada titel secara titel akademik dalam teologi, ya, tapi kalau beliau khotbah saudara, itu saya masih ingat tahun 2006 ada pertemuan besar dari PGPI di Istora Senayan. Saya ingat sebab saya hadir dan saya dengar.
Pada waktu Bapak Pendeta yang juga sudah dipanggil Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Yakob Nahuai bicara. Dan ketika dia bicara, dia lihat ada Pak Mandai. Waduh, dia rupanya merasa gimana saudara. Sedangkan sebetulnya kalau dilihat dari ini, dia seorang dokter saudara. Tapi ketika dia melihat ada Pak Mandai di situ, dia langsung artinya ada rasa hormat di situ saudara. Ya. Sebab Bapak Pendeta Ahamandai, dia seorang guru yang luar biasa. Ya. Memberikan pengajaran di beberapa sekolah Alkitab yang ada di Indonesia. Dia juga adalah pemberi seminar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Istilahnya, walaupun dia sepertinya kelihatan tidak ada, ya, titel, ya, tapi kalau beliau bicara, memberikan pemaparan, menggali kebenaran firman Tuhan, wah luar biasa. Nah, kembali kepada firman Tuhan, Yesus berbicara dan mengajar oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Yang terakhir, Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kita tahu bahwa pada waktu pelayanan Yesus 3,5 tahun dia berada di muka bumi, ada banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dan yang paling juga ditakuti orang melihat apa yang Yesus lakukan, yaitu mengusir roh-roh jahat. Mengusir orang yang dirasuk oleh iblis. Banyak kita tahu di dalam firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, itu karena siapa? Karena Yesus ada kuasa Roh Kudus, kata Alkitab. Ada kuasa Allah yang ada dalam kehidupan Yesus. Makanya pada beberapa waktu yang lalu, seperti yang saya sampaikan, saya kalau diminta orang mendoakan yang seperti ini, saya saudara bukan kalau misalnya ini contoh, ya, saya diundang jemaat, Pak Pendeta, boleh nggak ke rumah? Kenapa? Doa, mengucap syukur, katakanlah ini dan itu. Saya nggak terlalu ini saudara. Tapi kalau dibilang, Pak Pendeta, ya kenapa? Ini ada ini, wah, menyangkut ini saudara, ini tidak sembarang saudara. Namanya kita mau menghadapi kuasa iblis saudara. Ini nggak sembarang. Saya sudah contohkan, sudah praktekkan beberapa waktu yang lalu. Tidak gampang saudara. Makanya kan pernah saya katakan, dan waktu itu saya pernah katakan, tidak semua hamba Tuhan berani kalau dipanggil seperti itu. Dan faktanya pada waktu pernah saya dipanggil, yang memanggil saya itu ada pendetanya. Karena dia nggak jemaat di sini. Tapi saya tahu kenapa dia nggak mau manggil pendetanya. Memang dia sih sempat ini, tapi dia nggak sebut. Tapi saya sudah tahu. Pasti gembala kamu nggak mau, nggak siap. Karena nggak sembarang saudara. Berdoa mengusir roh-roh jahat itu tidak sembarang. Karena itu sudah masuk kategori doa peperangan. Doa peperangan itu bukan di alam nyata, tapi doa peperangan itu di alam roh. Dan orang yang harus masuk dalam doa peperangan, orang yang harus hidup dalam roh, orang yang dipimpin oleh roh, orang yang diurapi oleh roh. Karena kalau tidak, iblis bisa ketawain. Berdoa mengusir iblis bukan seperti berdoa makan. Itu berkali-kali saya sebut. Kalau engkau tidak diperlengkapi kata Alkitab dengan senjata Allah, jangan berani. Saya sarankan jangan. Karena bisa engkau yang kena. Saya juga kaget pada waktu saya ditelepon. Dalam hatilah. Dan yang manggil saya ini saudara gak tanggung-tanggung. Ini majelis gereja. Majelis gereja. Tapi rupanya dia ingat saya. Iya waktu, halo saya ingat, oh ada Pak Pendeta juga katanya. Dalam hati saya, loh kenapa enggak ingat gembalanya, pendetanya. Karena seperti yang saya katakan, bahkan pernah ada saya dengar di salah satu gereja, tapi itu yang pasti bukan GPDI. Saya dengar pertemuan,
Iya, dipanggil, tapi kata pendetanya, oh itu bukan bagian saya. Lah, mengusir setan. Semua kita diberi kuasa oleh Tuhan. Tidak ada yang berkata mengusir setan ini bagian A, bagian si B. Oh enggak, saudara. Alkitab berkata kamu telah diberi kuasa. Amin. Jemaat diberi kuasa oleh Tuhan. Makanya seperti Yesus, biarlah kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Supaya kita juga mampu, dikasih kemampuan oleh Tuhan. Kan saya sudah contohkan yang kemarin. Saya bisa mencontohkan ini, saudara. Kenapa? Karena saya sudah alami. Nah, bagi hamba Tuhan yang belum alami, dia mau contohkan bagaimana? Dia belum pernah alami menghadapi itu, saudara. Saya sudah alami. Saya menceritakan ini apa yang saya alami. Makanya saya menjabarkan bahwa Roh Kudus itu dia bagaikan api. Ada dalam Kisah Rasul. Tapi di sisi lain saya alami itu. Karena pada waktu saya mendoakan, orang itu berteriak, panas, panas. Berarti betul Roh Kudus itu adalah api. Orang itu berteriak, panas, panas. Pada waktu awal belum. Karena memang saya belum merasa Roh Kudus. Tapi pada waktu saya mulai rasa kuasa Roh Kudus mulai mengurap, mulai mengalir dalam hidup saya. Saya rasa kuasa Allah mulai memenuhi saya. Saya mulai berteriak, dalam nama Yesus. Pergi engkau, dalam nama Yesus. Baru dia mulai teriak. Dia udah mulai rasa itu panas. Karena sifat daripada Roh Kudus itu, dia bagaikan api. Efesus katakan dia adalah pedang roh. Tapi bagaimana itu terjadi kalau kita tidak dipimpin dan tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Tentu itu tidak akan terjadi. Haleluya. Jadi kalau saja Yesus, dalam kehidupan Yesus begitu besar peranan Roh Kudus dalam hidupnya, apalagi kita sebagai hanya manusia yang dikatakan Alkitab yang penuh dengan dosa. Mari, biarlah kita dipenuhi selalu dengan Roh Kudus, dipimpin selalu oleh Roh Kudus. Dan seperti yang saya katakan tadi, nanti dalam satu kesempatan saya akan mengajarkan apa kaitannya Roh Kudus dengan akhir zaman, termasuk menghadapi, termasuk dalam ketika antikris akan datang. Puji Tuhan. Saya tibakan di sini firman Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan.